Mengejutkan, Jenderal Gatot mencari Dudung. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio mengkritik penggunaan kendaraan tempur atau rampur dalam penerbitan baliho Habib Rizik Syihab yang dilakukan prajurit TNI di Petamburan beberapa waktu lalu. Penggunaan rampur tersebut disebut tidak pada tempatnya, sebab saat ini ibu kota tidak dalam kondisi darurat sipil atau darurat militer. Pelibatan TNI tidak boleh menggunakan alutsista untuk tempur. Contoh, pesawat angkut boleh digunakan, kapal angkut boleh digunakan, truk boleh digunakan, tapi alutsista kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan. Karena dalam kondisi tertib sipil, belum darurat sipil atau darurat militer. Jenderal Gatot mengatakan tidak mengetahui persis alasan pengerahan pasukan TNI, bahkan pasukan khusus oleh Pangdam Jaya saat itu. Tetapi, kata Jenderal, bila keputusan Pangdam Jaya itu atas perintah Panglima TNI atau Presiden, maka sikap dan keputusan Pangdam Jaya tidak bisa disalahkan. Tapi, kalau tidak ada perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak. Tidak perlu saya ingatkan bahwa doktrin TNI adalah sistem pertahanan rakyat semesta. Sehingga kalau ada yang melanggar itu bukan TNI, katanya. Jenderal Gatot menegaskan TNI tidak mungkin berhadapan-hadapan dengan FPI sebagai dua seteru. Sebab seperti dia, baik FPI maupun Habib Rizik Syihab sebagai pimpinan ormas bukan pelanggar hukum. Selama tidak ada keputusan hukum yang menyebutkan baik Habib Rizik Syihab maupun FPI melanggar hukum, maka keduanya bukan musuh TNI. Apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya, baik FPI maupun Habib Rizik Syihab? Mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Dalam arti kata, tidak ada keputusan, kecuali kalau ada keputusan FPI adalah organisasi terlarang di Indonesia. Itu baru bermusuhan, ujarnya. Jenderal Gatot menambahkan, publik harusnya tidak menggeneralisasi keputusan Pangdam Jaya mengerahkan pasukan dan alutsista ke Petamburan sebagai keseluruhan sikap anggota TNI. TNI, kata Jenderal Gatot, masih sama seperti dulu, di mana rakyat adalah ibu kandung yang melahirkan TNI. Sementara di sisi lain, TNI juga membutuhkan rakyat. Jadi, jangan bawa-bawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser seolah-olah semua TNI. TNI masih seperti yang dulu. Rakyat adalah ibu kandungnya dan TNI perlu rakyat, ungkapnya. Di lain sisi, nama Habib Rizik Syihab menguat di Bursa Capres 2024. Refli pasangkan dengan Gatot biar baliho tidak dicopot lagi. Walaupun kerap menuai kontroversi usai kepulangannya dari Arab Saudi, pentolan FPI Habib Rizik Syihab tetaplah seorang tokoh tanah air yang patut diperhitungkan dalam bursa calon presiden Capres 2024. Dalam survei terbaru, banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan Habib Rizik untuk menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Survei yang dilakukan Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan Habib Rizik punya peluang jadi presiden Indonesia. Belum sampai sebulan di Indonesia, imam besar FPI itu sudah menembus jajaran 4 besar calon presiden 2024. Habib Muhammad Rizik Syihab berhasil masuk ke urutan keempat, capres terkuat dengan elektabilitas 7,1%, membayangi posisi yang dicapai Prabowo Subianto, Ganjar, dan Kang Emil.
kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta. Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas dengan elektabilitas 19,2%. Di posisi kedua ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan 16%, diikuti dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 11,3%. Kemunculan Habib Rizik Syihab menggusur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kini berada di urutan kelima dengan elektabilitas 6,6%. Di bawahnya ada mantan Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dengan elektabilitas 5,8%. Namun, pakar hukum tata negara Refli Harun mempermasalahkan Habib Rizik, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil terafiliasi dengan partai mana. Yang jadi masalah adalah Habib Rizik, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil masuk partai mana. Menurut Refli, kemungkinan mereka akan dapat slot dari 6 atau 7 partai non-istana. Tergantung nanti aliansinya kemana. Kalau aliansinya PDI sama Gerindra, berarti slotting akan semakin banyak. Tetapi kalau mereka terpisah, maka slotting akan sedikit. Ya, maksimalkan 4 calon, tuturnya. Refli menjelaskan, jika koalisi istana masih sama seperti dulu, solid 6 partai tetap bersatu mulai dari PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, P3, dan Nasdem, maka bisa jadi calonnya kalau tidak Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Puan Maharani. 3 orang tersebut menurut Refli yang akan berputar di antara koalisi istana. Koalisi non-istana ini harus bersatu agar bisa nyalon. Koalisi non-istana ini adalah yang bisa mengambil barangkali Anies, Habib Rizik, atau Ridwan Kamil. Dari sisi, kata dia, partai calon-calon seperti Anies, Ridwan Kamil, dan Habib Rizik akan kesulitan. Tapi dari sisi pendukung, mereka bisa tergantung bagaimana elektabilitas mereka di bursa Capres 2024. Ini sangat tergantung bagaimana elektabilitas mereka di 2024. Apakah 5-6 nama ini tetap bertengger di urutan teratas hingga 2024? Apakah akan ada jago-jago lain yang tidak kita perhitungkan? Ya, siapa saja, termasuk mungkin Ustadz Abdul Somad. Namun, Refli mengatakan, saat wawancaranya bersama Ketua Umum Ketum PA 212, Selamat Ma'arif, Selamat menyebutkan Habib Rizik Syihab tidak akan mau dicalonkan sebagai presiden. Tapi, alasannya karena Habib Rizik lebih tinggi dari sekedar seorang presiden. Karena dia memimpin spiritual dunia dan akhirat, kira-kira begitu. Tidak hanya memimpin di ranah ketatanegaraan, tetapi juga di ranah spiritual, ucapnya. Tetapi, menurut Refli, tidak menutup kemungkinan jika masyarakat menginginkan dan muncul aspirasi kanan yang solid agar Habib Rizik dapat menjadi Capres 2024. Mungkin juga bisa berpasangan dengan Anies, walaupun menjadi tidak menarik karena satu jurusan, atau mungkin dipasangkan dengan Gatot Nurmantio sebagai orang yang mampu dan punya pengalaman di bidang militer untuk mengendalikan tentara, misalnya agar jangan copot-copot baliho lagi atau datang ke markas FPI dengan panser, tuturnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?